Materi kali ini adalah sumber daya alam. Tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Muatan, pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 4 sekolah dasar. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Contohnya, sumber daya ini adalah padi yang dihasilkan tumbuhan, susu daging yang dihasilkan hewan ternak, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Contohnya ada angin, air, hasil tambang seperti besi, baja, minyak bumi, dan lain sebagainya. Manfaat sumber daya alam. Dari hewan ternak, unggas, dan ikan yang dibudidayakan dapat dimanfaatkan seperti berikut. Daging, telur, dan ikan digunakan untuk lauk pauk, susu dan madu untuk minuman, kerbau dan sapi untuk membajak sawah, kulit sapi untuk jaket, sepatu, dan tas, dan bulu domba untuk kain wol. Yang kedua, dari tumbuhan dan hutan dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Tumbuhan tanaman pangan digunakan sebagai makanan pokok, misalnya padi, jagung, ketela, dan sagu. Air. Air digunakan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, mengairi sawah, pembangkit listrik, dan perikanan. Tanah. Tanah digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, pemukiman, dan sebagainya. Selain itu, tanah juga digunakan untuk industri bata, genting, dan keramik. Udara. Udara digunakan untuk proses pernafasan dan fotosintesis. Selain itu, udara juga digunakan untuk tenaga, misalnya pada ban sepeda atau mobil, perahu layar, dan sebagainya. Manfaat. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kerajinan. Daerah pemukiman baik pedesaan maupun perkotaan memiliki ketampakan alam yang beraneka ragam. Ada yang berupa daerah rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu udaranya juga bermacam-macam. Dan ada yang panas, ada yang sejuk. Kondisi alam seperti itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Mata pencahariannya juga menyesuaikan dengan kondisi alam. Bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam? Keberadaan sumber daya alam sangat penting dan perlu dilestarikan agar dapat dimanfaatkan di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam harus ditangani secara bersama-sama. Tanah.
Upaya untuk menjaga kelestarian tanah diantaranya: yang pertama, menjaga kesuburan tanah dan pemupukan. Yang kedua, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. Yang ketiga, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. Dan yang keempat, mencegah terjadinya polusi tanah. Air. Upaya untuk menjaga kelestarian air yaitu: yang pertama, pemakaian air dengan hemat. Yang kedua, membuat lubang untuk peresapan air hujan. Yang ketiga, penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. Dan yang keempat, pengolahan kembali air limbah industri. Hutan. Upaya pelestarian hutan yang dapat dilakukan yaitu penebangan memilih pohon yang tua atau tebang pilih. Yang kedua, menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi. Yang ketiga, mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Barang tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, perlu dijaga kelestariannya. Pelestarian barang tambang dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menggunakan barang tambang sehemat mungkin. Yang kedua, mendaur ulang barang tambang logam. Dan yang ketiga, menggunakan bahan pengganti seperti pengganti besi dengan plastik dan pengganti minyak bumi dengan minyak tanah. Contoh-contoh lainnya: menyiram tumbuhan dan merawatnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, merawat hewan peliharaan dengan baik. Terima kasih.